Kalian punya uang 100 ribuan, mau tetap pakai cooling standar kayak gini, di-upgrade pastanya, atau ganti cooling aja sekalian? Oke, sebelum kita masuk ke sesi pengujian, kita kenalan dulu sama fungsi dari CPU cooling. Nah, cooling ini fungsinya sebagai media untuk membuang panas dari prosesor kalian. Bentuknya macam-macam, ada yang kayak stock cooling kayak gini, ada yang bentuknya tower, ada yang all-in-one, bahkan custom cooling. Nah, kalau thermal paste sendiri fungsinya adalah penghantar panas dari IHS prosesor kalian ke baseplate cooling kalian. Jadi ini saling berhubungan ya antara thermal paste dan coolingnya sendiri. Nah, di budget 100 ribuan kita udah punya ID Cooling M403-92. Ini CPU cooler harganya 145.000 dan kita punya thermal paste ID Cooling juga Frost X35. Ini harganya 115.000 untuk 4 gramnya. Jadi di budget yang ekonomis kayak gini, mending ganti yang mana? Untuk testbednya kita pakai Ryzen 3 3100, mubuhnya pakai A520M, lalu RAM-nya 16GB DDR4. Ya lain-lainnya kalian bisa lihat di layar. Kenapa kita pakai testbed yang ini? Soalnya kita menguji CPU. Kita menguji prosesor yang kelasnya ada di entry level. Makanya kita pakai testbed yang entry level juga. Kita nggak pakai i9 13900K, kita juga nggak pakai Mubu Z690 atau Z790 yang pakai RAM DDR5. Jadi biar kalian lebih relate sama konten kali ini, kita pakai testbed yang low entry level. Nah, untuk metode pengujiannya, kita jalanin XMP-nya aja buat settingan BIOS, sama kita enable untuk PBO-nya. Untuk settingan lain kita nggak bakalan rubah, dan kita nanti bakalan running Cinebench R23 selama 10 menit stress test buat pengen tahu konsistensi dari clocknya, suhunya, package power, sama skornya yang didapat berapa. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian yang pertama. Nah, untuk pengujian yang pertama, kalian bisa lihat chartnya. Di sini kita tampilkan average score clock selama kita running Cinebench R23 selama 10 menit. Bisa kalian lihat di layar kalau gapnya, kalau kita pakai stock cooling ataupun kita mau ganti pasta Frost X35, terus kita ganti coolingnya pakai cooling dari ID Cooling yang M403-92, itu clocknya nggak beda jauh. Ini kenapa? Karena turbo boost clocknya yang ada di AMD Ryzen 3 3100 maksimal ada di angka 3,9 GHz. Kita nggak overclocking, jadi maksimum dan average yang bisa dicapai dari prosesor ini ada di angka 3,8 GHz. Nah, untuk chart berikutnya kita punya CPU package power. Di sini satuannya watt ya. Jadi kita kalau lihat di sini, meskipun kita pakai stock cooling, thermal paste standar, kita ganti cooling pakai thermal paste yang biasa, pakai thermal paste yang mid range bisa dibilang kayak Frost X35 ini, average dan maksimumnya itu nggak beda jauh. Di sini kalau average dapat di kisaran 47 sampai 50 watt aja, dan untuk maksimumnya kita ada di angka 50 sampai 53 watt aja. Di sini kita juga nggak kelihatan gap yang jauh, soalnya prosesor yang kita pakai dan di skenario pengujian ini kita nggak overclock sama sekali prosesornya. Jadi CPU package power yang didapatkan masih mendekati dari spesifikasi yang ada di websitenya AMD, 65 watt. Nah, sekarang kita mau coba lihat suhu dari Ryzen 3 3100 ini kayak gimana. Kalian bisa lihat chartnya. Di sini baru kelihatan perbedaan yang cukup jauh antara kita pakai stock cooling, terus kita mau upgrade pastanya, atau kita mau ganti coolingnya sekalian kayak pakai M403-92 ini. Perbedaannya cukup jauh. Kalau kalian pakai stock cooling, meskipun udah ganti pasta, itu turunnya nggak jauh, dari 72,51 cuma turun ke 70,67. Tapi kalau kalian ganti coolingnya pakai M403-92, meskipun dia pakai pasta bawaannya 305, itu suhunya bisa turun sampai 60,15 derajat Celcius. Kalau kita ganti pastanya pakai ID Cooling yang Frost X35, turunnya nggak cukup jauh, ada di angka 60,34, malah sedikit sekali lebih panas daripada thermal paste bawaan dari M403-nya. Nah, kalau tadi kita udah lihat suhu dari Ryzen 3 3100 ini suhunya turun cukup jauh kalau kita ganti coolingnya. Sekarang kita mau lihat skor yang didapatkan kalau kita running Cinebench R23. Nah, kalian bisa lihat di layar kalau kita pakai stock cooling dengan pasta standar,
skor untuk stress testnya ada di angka 5451. Sedangkan kalau kita upgrade pakai cooling Frost X35 naik jadi 5482. Kita ganti coolingnya pakai 403 ditambah pasta bawaannya 305, dapat skor di 5524. Sedangkan kalau kita upgrade lagi pastanya pakai ID cooling Frost X35, skornya naik jadi 5570. Nah, untuk skornya di sini yang kelihatan cukup jauh tentu aja ada di multi-core skornya ya. Untuk single core di sini kelihatannya nggak cukup jauh karena gapnya ini masih di bawah 10 poin. Sedangkan kalau kita running multi-core stress test selama 10 menit itu gapnya bisa 100 poinan. Sedangkan kalau kita multi-core cuma ada di single run, di sini masih variabelnya nggak beda jauh ya, ada di 5900-an, kadang bisa nyampe di angka 6000-an. Di sini skor yang paling kelihatan itu ada di skor multi-core-nya. Ya karena di skenario ini semua core ini berjalan maksimal, thread-nya juga jalan. Sedangkan kalau single core ya satu core aja yang jalan, jadi nggak bisa, gapnya nggak bisa seberapa jauh kayak kita running di multi-core-nya. Sedangkan kalau kenapa kita stress test, ya kita pengen lihat aja konsistensi selama 10 menit itu bisa dapat skor berapa. Nah, menurut kalian kayak gimana pengujian kali ini? Alangkah baiknya kalau end user kayak kita yang mungkin pakai Ryzen 3 atau Core i3 punya angka budget di sekitar 100 ribuan, alangkah baiknya kita upgrade aja coolingnya sekalian. Kenapa? Karena kalau cooling kalian masih standar kayak gini, kalian mau pakai thermal paste yang premium, misal pakai ya seri-seri high-end yang biasa kita tes, performanya nggak akan bisa beda jauh, nggak akan bisa naik jauh karena limitasi dari coolingnya sendiri. Coolingnya sendiri aja bahannya cuma aluminium biasa kayak gini, nggak ada bahan copper atau bahan nikel. Jadi jangan harap kalian bisa menambah performa prosesor kalian kalau kalian masih pakai stock cooling. Sedangkan kalau kita upgrade cooling aftermarket kayak gini, kita punya cooling yang bahannya dari tembaga, baseplate-nya, lalu kita ada heat pipe-nya, dia punya penghantar panas yang lebih luas areanya. Nah, kelebihannya kalau kita ganti cooling aftermarket kayak gini, itu lebih kerasa bedanya daripada kita ganti thermal paste-nya doang. Karena kita bisa dapat clock yang kurang lebih sama, itu nggak beda jauh. Terus package powernya juga sama, udah mentok di TDP maksimalnya. Tapi di sini skor dari snapbash-nya beda cukup jauh. Dan di sini kalian juga dapat ekstra suhu yang jauh lebih dingin daripada kalian pakai stock coolingnya. Jadi alangkah baiknya kita kalau kelas entry level kayak gini, ganti aja coolingnya sekalian. Oke, sekian konten kali ini. Kalian mau ganti pasta atau ganti cooling? Kalau menurut saya, ganti cooling aja sekalian. Kalau kalian merasa terbantu dengan video kali ini, here I come. Oh, here I come. ya. Oke, kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa klik like, comment, dan subscribe. Kita juga eksis di semua sosial media. Ketik aja ARX ID Media. Saya Aldi, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.